Sebelum saya melanjutkan bagaimana menggambarkan bidang geser dan bidang momen untuk contoh 2 yang sudah kita bahas tadi, saya ingin menjelaskan sedikit alternatif moment distribution-nya, karena ini ada 2 tempat yang kita klaim, kita jadikan jepit pertama kali tadi di B dan C, dan di soal sebelumnya saya memulai distribusinya dari titik B. Dan sebenarnya kita juga bisa memulai dari titik C. Jadi saya ini ingin menjelaskan bagaimana prosesnya kalau kita rilis atau kita lepaskan terlebih dahulu dari titik C. Apa perbedaannya dibandingkan dengan yang pertama. Di sini saya tuliskan tabel kosongnya. Tentunya kita akan menghitung fix end moment terlebih dahulu ya. Itu prosesnya sama saja. Tidak ada bedanya. Cuman pada saat pertama kali ini distributed end momentnya akibat ketidakbalasan, tidak keseimbangannya, kita mulainya dari titik C terlebih dahulu, bukan dari titik B. Nah, kita perhatikan dari titik B C ini kan ada ketidakseimbangan sebesar 96. Ketidakseimbangan sebesar 96 ini kita akan tambahkan negatif 96 supaya menjadi seimbang. Lalu kita bagikan ke sisi kiri C sepertiganya menggunakan distribution factor ini, dan 2/3-nya ke sebelah kanannya. Jadi sepertiga dari 96 adalah itu 32, jadi di sini kita tulisnya minus 32 dan di sebelahnya minus 64, sehingga total keseluruhannya ini akan jadi seimbang. Lalu kemudian dengan itu kita akan distribusikan setengah ke sebelah kirinya. Dari ini juga kita distribusikan setengah ke sebelah kanannya. Jadi ini minus 32, ini minus 16. Ya, lalu kita perhatikan di titik B. Di titik B sekarang ini jadinya di awal itu ada 48 ini positif, ada minus 96, ada minus 16. Berarti di situ kalau 96 tambah 16 ada negatif 112, ya, tambahkan dengan 48 itu ada ketidakseimbangan sebesar minus 64. Ya, minus 64 di sini. Ya, mungkin saya tambahkan dulu catatannya di sini. Nah, demikian ini ya. Jadi ada minus 64 di sini. Lalu kemudian kita tambahkan 64 dong supaya dia jadi jadi balance. Jadi plus 64 itu kita bagikan setengah ke kirinya mengikuti distribution factor, setengah ke kanannya. Jadi di sini plus 32 sama-sama. Ini plus 32 plus 32 supaya seimbang ya, 0. Lalu kemudian didistribusikan ke sini setengahnya plus 16 dan di sini plus 16. Ini tadi DMDB plus ya. Nah, akhirnya titik C itu kembali jadi tidak stabil atau tidak balance ya. Ada kelebihan 16, kemudian kita tambahkan minus 16, lalu kita bagikan dia sepertiga ke kiri dan sepertiga ke 6 ya. Ini minus 5,33 di sini, dan di sini minus 10,67 supaya ini jadi balance ya kan. Kemudian ini kita carry over setengahnya ke sini, dan ini juga kita carry over ke sebelahnya setengah. Jadi ini bagi 2 sebentar, ini minus 2,67. Ini sebentar saya kasih space dulu, minus 2,67 ini ke sini ya, dan ini minus 5,33. Oke, akibatnya di titik B juga menjadi tidak balance ya, dan kemudian kita tambahkan plus 2
dan dibagi ke setengah ke sebelah kiri dan sebelah kanan, ini jadi 1,33, ini 1,333 ya. Dan itu setelah kita bagi, ini tadi sudah titik C, titik B, nanti titik C lagi, baru titik B terakhir. Kita jumlahnya sama aja, level pengerjaannya ya, seluruhnya langkah-langkahnya biar garis banding. Lalu ini kita bagikan ke sini, itu bagi 2, itu 0,67. Mungkin saya tambahkan sini plus biar kelihatan jelas. Ini 0,67. Dan ini juga didistribusikan ke sini plus 0,67. Dan kembali yang C-nya sekarang yang tidak balance. Lalu kita tambahkan atau tepatnya ditambahkan minus 0,67 ya. Lalu kemudian dibagi ke kirinya sepertiganya ya. Ini jadi minus 0,22 dan di sini minus 0,44 atau 45 lah pembulatannya ya. Oke, lalu kemudian ini kita carry over ke sini ya. Carry over di sini dia yang sering kesalahannya mungkin nanti ini pas carry over ini tanda minus dan negatifnya kadang-kadang kelupaan. Jadi yang berganti tanda itu adalah ketika dari menambahkan dem-nya. Kalau pada saat carry over itu sama tandanya. Ini min 0,11. Ini min 0,22 biar balance setengahnya ya. Lalu kemudian ini sudah unbalance di titik B, kemudian kita tambahkan lagi 0,11 positif dan dibagi 2 di kiri kanannya, ini 0,06 sebenarnya, 0,0 ya, ini 0,55 sebenarnya, lebih tepat 0,055, ini juga 0,055. Nah, ini dia prosesnya. Nah, kalau kita udah balance, ya seperti saya bilang sebelumnya, ini sebenarnya harus di carry over lagi nih 0,055 ini ke sini dan ini ke sini. Tapi kalau di carry over dia, ini jadi nggak balance lagi di titik C. Jadi ya sebenarnya memang harus betul sampai 0, tapi kalau udah 0,055 ini saya rasanya udah cukup kecil sekali ya. Dan kita bisa berhenti di sini saja. Tentunya kalau kita menggunakan Excel mungkin bisa lebih panjang kita melakukannya. Tapi anyhow, ini mungkin karena untuk membandingkan tadi ya antara kita menggunakan mulai dari B dengan mulai dari C gimana hasilnya. Oke, kita udah peroleh. Kemudian coba kita jumlahkan ini prosesnya ya di sini. Jadi minus 48 yang ada itu, terus plus 16, terus plus 0,67. Itu hasilnya minus 31,33. Ini sebentar saya gambarnya tuliskan kembali biar lebih rapi. Ya. Minus 31,33. Terus ini kita jumlahkan, plus 48, terus plus 32, terus plus 1,33, terus plus 0,055. Ini 81,385 di sini nih. 81,385, hanya beda desimal di penjumlahan sebelumnya yang 81,38. Kemudian yang di sebelah sininya minus 96
ya, dikurangin 16 ditambah 32 dikurang 2,67 ditambah 1,33 dikurang ini saya tambah 1,33 dikurang 0,11 ditambah 0,055, itu hasilnya minus 81,395. Ini kadang-kadang bisa terjadi begini perbedaan desimalnya. Jadi sobat, saya double cek apakah saya salah kalkulator apa enggak, apa beda desimal. Iya, ternyata hanya perbedaan desimal saja ya. Kemudian di sebelah sini ya, kita jumlahkan 96 kurang 32 tambah 16 kurang 5,33 tambah 0,67 kurang 0,22, itu hasilnya 75,12 positif. Ini juga perbedaannya hanya di desimalnya saja. Kalau sebelumnya itu 75,13. Dan cara yang sama, minus 64 di sebelahnya kurang 10,67 kurang 0,45, itu 75,12 min. 75,12 di sebelahnya. Ini perlu diingat bahwa ketika ini harus sama besar dan beda tanda, itu tandanya hasil kita benar. Jadi kemudian yang terakhir 32 minus dikurang 5,33 dikurang 0,22, itu minus 37,55 ya. Jadi artinya apa yang mau saya sampaikan di sini, dari manapun kita memulainya, kita akan berakhir dengan angka yang sama. Paling perbedaannya adalah di desimalnya ya. Tadi yang ini kita mulai open dari, kita buka klaimnya dari B. Kalau ini kita opennya kita mulai dari C. Oke, dengan demikian kita lanjutkan menggambarkan diagram geser dan momennya ya. Jadi kalau ini kita bertahap, kita mulai per segmen dulu AB, BC dan CD ya. Kita lakukan perhitungan per segmen seperti tadi. Tentunya kita memulainya dengan cara kita menghitung gesernya terlebih dahulu. Kalau ini batang AB, saya gambarkan di sini sekaligus 3 ya. Di sini BC dan di sini adalah CD ya. Ini A, B, ini B, C, C, D. Oke, ini perhatikan, kita pertama gambar momennya dulu. Ini momennya ke sini negatif ya, 33,3 karena berlawanan arah negatif, makanya gambarnya ini di B ini positif, berarti dia begini 81,38, ini 81,38, ini positif 75,13, ini negatif 75,13, ini negatif berarti begini ya, sorry. Ini 37,5. Lalu kemudian kita ingat beban-beban di sini, seingat saya ada beban merata di BC dan beban terpusat di B ini. Di sini ada beban merata ya, sebesar 2 satuan kip per feet. Ini panjangnya 24 ya, dan ini juga panjangnya 24. Ada gaya di tengah bentang P, ini berarti jaraknya 12, besarnya 16 kips.